nama aku Agnes Febri Deborah Sijabat dengan NIM 502310010255 dari Prodi Biologi. Jadi video kali ini aku persembahin sebagai salah satu penugasan dari mata kuliah Ekologi Perairan yang dibimbing oleh Ibu Tin Sodrati. Video ini mengusung tema pencemaran danau, dan setelah melakukan literasi, aku memilih untuk mengusung tema pencemaran danau, khususnya pencemaran Danau Toba. So, untuk tahu lebih lanjut, ikuti video aku dan selamat menikmati. Pada mata kuliah Ekologi Perairan, ada suatu topik pembahasan mengenai pencemaran danau. Saya memilih untuk mengulas tentang pencemaran Danau Toba. Saya memilih pencemaran Danau Toba karena saya pernah melihat pencemaran secara langsung yang terjadi di Danau Toba. Kebetulan Danau Toba merupakan salah satu danau terdekat dengan tempat tinggal saya. Untuk itu, saya membagi menjadi 4 topik mengenai pencemaran Danau Toba. Yang pertama ada kualitas air Danau Toba, yang kedua ada sumber pencemaran, yang ketiga ada dampak pencemarannya, dan yang keempat upaya penanggulangan yang bisa dilakukan demi mengurangi pencemaran di Danau Toba. Berikut ini saya tampilkan gambaran Danau Toba yang saya tangkap saat saya berlibur ke salah satu wisata di Danau Toba. Dengan melihat foto ini, secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Danau Toba sangatlah asri dan indah. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini telah terjadi pencemaran Danau Toba di beberapa daerah. Mari lebih mengenal mengenai Danau Toba. Dasar danau sebagian besar terdiri atas batu-batuan, pasir, serta endapan lumpur. Definisi danau sendiri yaitu merupakan badan air yang terbentuk cekungan, berisi air yang dikelilingi oleh daratan, baik secara alami ataupun buatan. Danau Toba itu terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu sebagai hasil dari letusan gunung berapi Toba. Secara geografis, Danau Toba memiliki luas permukaan 1.124 km atau 1.112.400 hektar dengan volume danau sekitar 256,2 km atau 256,2 kali 109 meter kubik dengan kedalaman maksimum 808 meter. Keunikannya, Danau Toba ini di tengah-tengahnya terdapat sebuah pulau. Pulau tersebut bernama Pulau Samosir yang merupakan pulau di tengah pulau danau terbesar di dunia. Dengan terjadinya pencemaran, untuk mengetahui pencemaran yang terjadi di Danau Toba, kita dapat melihat dari kualitas airnya. Yang pertama, suhu. Menurut Haryanja, suhu pada Danau Toba berkisar antara 24-26 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut masih berada pada kisaran yang normal dan sesuai dengan baku mutu perairan yang berlaku. Danau yang berada di kawasan daerah tropis umumnya memiliki lapisan permukaan yang bersuhu tinggi, yaitu pada kisaran 20-30 derajat. Kemudian akan mengalami gradien suhu yang kecil dengan perubahan-perubahan suhu di setiap kedalamannya yang tidak begitu besar. Yang kedua, DO atau oksigen terlarut. Nilai sebaran oksigen terlarut di perairan Danau Toba berada pada kisaran 5,21 sampai 7,31 mg. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 82 tahun 2001 bahwa kisaran oksigen tersebut masih layak digunakan sebagai peruntukan kegiatan keramba jaring apung atau keramba ikan. Lalu yang ketiga yaitu pH atau derajat keasaman. Hasil pengukuran nilai pH di Danau Toba yang dilakukan pada bulan Juli 2017 lalu berkisar antara 8,4 sampai 8,12. Kisaran tersebut masih tergolong normal berdasarkan baku mutu yang berlaku. Yang keempat, kekeruhan atau turbidity. Kekeruhan di Danau Toba berkisar antara 65,4 sampai 32,6 dan menunjukkan bahwa kekeruhan yang terjadi pada
Danau umumnya lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan tersuspensi seperti koloid dan partikel-partikel halus. Tingginya nilai kekeruhan dapat menyebabkan terganggunya sistem osmoregulasi dan daya penglihatan organisme, serta dapat menghambat cahaya masuk ke dalam perairan. Hal itu tentunya akan mengganggu organisme-organisme yang ada di Danau Toba tersebut. Lalu yang kelima ada DHL atau konduktivitas. Berdasarkan hasil pengukuran nilai rata-rata harian DHL diperoleh dengan kisaran 15,6 sampai 21,5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa nilai DHL tergolong rendah. Yang keenam, amonia. Nilai rata-rata harian pada pengukuran amonia memperoleh hasil 0,0 sampai 0,4 mg. Nilai amonia yang tinggi letaknya dekat dengan areal pemukiman, rumah makan, dan keramba jaring tancap. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor pemasukan bahan-bahan pencemar seperti pakan atau pelet serta limbah DO. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih sumber-sumber pencemaran? Yang pertama ada eutrofikasi. Eutrofikasi keramba biasanya ditandai dengan keramba ikan. Seringkali memerlukan pemberian pakan yang cukup banyak dan sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan dapat berkontribusi pada peningkatan nutrien di dalam danau. Ini dapat memicu pertumbuhan alga berlebihan dan eutrofikasi, di mana air danau menjadi kaya akan nutrien seperti fosfor dan nitrogen. Eutrofikasi dapat menyebabkan alga beracun, berkurangnya oksigen di dalam air, dan kematian ikan, serta air dan lainnya. Yang kedua ada keramba ikan, atau lebih sering disebut dengan keramba jaring ikan. Jika keramba tidak dijaga dengan baik, mereka bisa terlepas atau bergerak ke tempat yang tidak semestinya, dan hal ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem danau. Walaupun keramba ikan ini menjadi mata pencaharian oleh masyarakat sekitar, namun jika tidak dijaga dan apabila penggunaan bahan makanan yang bersifat kimiawi, tentu ini akan merusak ekosistem di daerah danau. Yang ketiga ada limbah domestik. Kotoran ikan dan sisa pakan yang mencemari perairan sekitaran keramba merupakan sumber limbah organik. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah organik ini dapat mengurangi kualitas air dengan memicu pertumbuhan bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi, yang dapat menyebabkan hipoksia atau kadar oksigen rendah di dalam air Danau Toba. Yang keempat, melalui transportasi. Kita tahu bahwa transportasi seperti kapal terkadang dapat mengeluarkan minyak ke dalam air melalui tumpahan bahan bakar atau peluncuran minyak dari mesin. Hal ini dapat mencemari air dan membahayakan kehidupan air. Kapal dan perahu juga menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin atau solar dapat mencemari air dengan emisi gas buang berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida. Hal ini juga merusak atau mencemari udara di sekitaran Danau Toba. Yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak pada suhu dan pola curah hujan di sekitar Danau Toba yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas air danau. Yang terakhir ada sampah plastik. Masalah sampah plastik telah menjadi masalah global dan Danau Toba tidak terkecuali. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari danau dan membahayakan kehidupan air. Terlebih, daerah-daerah Danau Toba yang dekat dengan rumah makan ataupun destinasi wisata, serta juga transportasi yang biasanya sering meninggalkan sampah plastik dengan sembarangan di daerah Danau Toba. Hal yang paling fenomenal menyebabkan pencemaran di daerah Danau Toba yaitu keramba jaring apung. Banyaknya keramba jaring apung di Danau Toba yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat menyebabkan dampak baik dan buruk. KJA yang dikelola atau dibudidayakan oleh masyarakat sekitaran kelurahan tersebut
Tetapi masyarakat sekitar Danau Toba yang melakukan budidaya keramba jaring apung ini telah melakukan kegiatan KJA yang telah melebihi batas dan di luar aturan. Hal ini terjadi akibat penggunaan pelet untuk pakan ikan. Namun, efek penggunaan pelet menyebabkan kondisi air Danau Toba yang menjadi keruh dan menyebabkan pertumbuhan eceng gondok di sekitar danau. Eceng gondok dapat tumbuh di daerah di perairan Danau Toba disebabkan oleh zat kimia yang berasal dari pelet yang berlebihan atau tidak termakan oleh ikan dan mengendap di dasar perairan danau. Dengan adanya aktivitas keramba jaring apung di Danau Toba menyebabkan memburuknya kualitas air di Danau Toba. Terhitung pada tahun 2020, sekitar 10.000 lebih unit KJA ada di Danau Toba. Hal ini melebihi batas atau standar yang telah ditetapkan Pemprov Sumut melalui SK Gubernur Nomor 188/2013/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba. Di dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa budidaya perikanan Danau Toba maksimal sebanyak 10.000 ton per tahun. Dengan adanya pencemaran di Danau Toba yang sangat merugikan, untuk itu dibutuhkan upaya penanggulangannya. Di sini ada beberapa poin penanggulangan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini terlebih dikhususkan oleh penduduk-penduduk di sekitaran Danau Toba, biasanya berupa hotel, restoran, dan industri di sekitaran Danau Toba. Hal ini mencakup pengelolaan limbah padat dan cair yang lebih efisien. Yang kedua yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Diperlukan antisipasi dan instalasi pengolahan air limbah yang memadai dan efektif dan dibangun serta dioperasikan di wilayah sekitar Danau Toba termasuk Samosir. Yang ketiga yaitu monitoring kualitas air dengan melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air danau serta mendeteksi masalah pencemaran sejak dini. Yang keempat yaitu pengawasan ketat terhadap aktivitas pemancingan dan perikanan. Sejauh ini upaya penanggulangan ini sudah dilakukan dengan tidak bebasnya para masyarakat untuk melakukan pemancingan dan penangkapan ikan secara sembarangan. Hal ini guna untuk menekan serta mengurangi terjadinya pencemaran yang semakin meluas di Danau Toba. Yang kelima yaitu pembangunan sanitasi yang ramah lingkungan, yaitu dengan memastikan sistem sanitasi yang aman dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan toilet yang sesuai untuk mencegah pencemaran air oleh tinja manusia. Yang keenam yaitu pendidikan lingkungan. Hal ini merupakan hal yang paling wajib dilakukan, karena pendidikan lingkungan dapat dilakukan dengan mengedukasi penduduk lokal dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dari danau serta cara menghindari pencemaran air yang dapat merugikan kita. Sekianlah materi yang bisa disampaikan mengenai pencemaran yang terjadi di Danau Toba. Berikut adalah potret yang menggambarkan bahwa Danau Toba telah tercemar. Sekianlah video tentang pencemaran Danau Toba yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan tutur kata yang salah, saya mengucapkan maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.